Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jessica Putri dari jurusan Asisten Perawat dan Farmasi Erlangga Blitar. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit yang ada dalam sistem kardiovaskular. Penyakitnya salah satunya ada aritmia. Nah, seperti yang ada pada leaflet ini, sebelumnya kalian sudah tahu belum apa yang dinamakan aritmia? Ya, jadi saya jelaskan ya. Aritmia adalah gangguan irama jantung di mana jantung berdetak terlalu cepat atau takikardia, atau bisa juga terlalu lambat atau biasa disebut bradikardia atau tidak teratur sama sekali. Nah, kondisi ini disebabkan oleh masalah pada impuls listrik yang tidak teratur pada detak jantung. Nah, penyebab utamanya aritmia adalah ketidakseimbangan elektrolit, penyakit tiroid, efek samping obat tertentu, konsumsi kafein, nikotin, atau obat terlarang. Yang terakhir adalah cedera pada jantung akibat serangan jantung atau pembedahan sebelumnya. Bagaimana sih penyakit ini dapat mempengaruhi tubuh? Nah, aritmia dapat mengganggu kemampuan jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, akibatnya pasukan oksigen ke organ-organ seluruh tubuh dapat terganggu. Nah, gejalanya ini yang harus diwaspadai ya teman-teman, yaitu pusing, kelelahan, sesak nafas, nyeri dada, atau bahkan pingsan. Dan yang paling parah lagi adalah menyebabkan komplikasi teman-teman, seperti stroke, gagal jantung, dan berhentinya detak jantung secara mendadak. Lanjut, faktor risiko yang terkena aritmia. Yang pertama adalah usia lanjut. Nah, ini perlu diwaspadai kepada bapak-bapak atau ibu-ibu yang berada di usia lanjut. Yang kedua, ada obesitas. Setelah obesitas, seperti yang ada di leaflet ini ya, ada diabetes dan penyakit jantung itu sendiri. Ini ya teman-teman, dilihat leafletnya. Saya akan menjelaskan tentang penjelasan yang terjadi dalam sistem kardiovaskular mengenai penyakit aritmia ini. Nah, gangguannya terjadi pada yang pertama, pembentukan impuls listrik, impuls terlalu cepat atau terlalu lambat. Lanjut, penghantaran impuls listrik dapat terblokir atau menyimpang dari jalur yang normal. Nah, yang terakhir, hal ini dapat menyebabkan detak jantung menjadi tidak teratur, sehingga darah tidak dipompa secara optimal. Agar kita tidak terhindar penyakit aritmia, kita dapat mencegahnya, teman-teman. Nah, cara mencegahnya kita simak leaflet yang ada di samping ya, sambil disimak. Yang pertama adalah makan makanan yang sehat, rendah garam dan lemak. Yang kedua, kita harus menghindari rokok, alkohol, dan kafein yang berlebihan. Yang terakhir adalah kita harus mengelola stres dengan teknik relaksasi. Itu tadi dapat mencegah teman-teman agar tidak terhindar dari aritmia. Nah, ketika sudah terkena aritmia, disimak ini leafletnya, kita dapat melakukan metode penanganan. Yang pertama, bisa dilakukan dengan minum obat-obatan, yaitu beta blocker, anti aritmia, atau antikoagulan untuk mencegah pembentukan darah. Nah, untuk yang kedua bisa dilakukan dengan prosedur medis. Nah, disimak leafletnya. Yang pertama, kita menggunakan kardioversi, yaitu menggunakan kejutan listrik untuk mengembalikan ritme yang normal. Yang kedua, bisa dilakukan dengan ablasi kateter, yaitu menghancurkan jaringan jantung penyebab impuls abnormal. Nah, yang terakhir, kita bisa melakukan dengan alat medis, teman-teman. Alat medisnya yang pertama adalah pacemaker, yaitu alat pacu jantung. Yang kedua, kita menggunakan ICD, yaitu Inflatable Cardioverter Defibrillator, untuk aritmia yang berisiko fatal. Nah, itu tadi ya teman-teman, penjelasan penyakit aritmia pada sistem kardiovaskular. Nah, baik, sekian penjelasan mengenai penyakit aritmia pada sistem kardiovaskular yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan pengucapan, saya mohon maaf. Dadah, sampai berjumpa lagi.